Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Insinyur Vicky Hidayat STMN. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil tugas asesmen 4 mata kuliah well testing. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas D yang terdiri dari saya sendiri Naila Resya Putri. Halo, nama saya Arif Hanafi. Saya Diva Indah Fitriah. Dan saya Regina Oktarosa. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tujuan dan konteks pelaksanaan uji drawdown yang menjadi dasar dari analisis ini. Tujuan drawdown test 1. Menentukan karakteristik reservoir. Pengujian drawdown dilakukan dengan memproduksikan sumur pada laju alir konstan untuk mengamati penurunan tekanan terhadap waktu. Respon tekanan ini digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik reservoir di sekitar sumur, termasuk jenis rezim aliran dan kondisi sistem reservoir. Kedua, menghitung permeabilitas. Selain itu, segmen aliran radial yang teridentifikasi pada grafik semilog menjadi dasar dalam perhitungan permeabilitas reservoir. 3. Mengevaluasi kinerja sumur. Kita dapat menilai kemampuan alir fluida dari formasi menuju sumur serta mengevaluasi kinerja sumur secara kuantitatif. Baik, selanjutnya, data utama yang digunakan dalam analisis ini meliputi tekanan dasar sumur, waktu pengujian, dan laju alir produksi yang dijaga konstan selama uji berlangsung. Kestabilan data ini penting agar respon tekanan benar-benar mempresentasikan perilaku reservoir, bukan fluktuasi operasional. Metode analisis yang pertama, plot semilog, pressure versus log time. Metode analisis dilakukan menggunakan grafik semilog antara tekanan dan logaritma waktu, yang umum digunakan dalam well testing untuk mengidentifikasi rezim aliran. Yang kedua, identifikasi flow rezim. Melalui pendekatan ini, kita dapat menentukan periode aliran radial dan menjadikannya dasar dalam interpretasi sistem reservoir serta perhitungan parameter seperti permeabilitas. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan konteks pengujian drawdown. Terdapat dua jenis aliran, yaitu yang pertama early time, yang kedua radial flow, di mana pada tahap awal pengujian atau early time, respon tekanan masih dipengaruhi oleh kondisi di dalam sumur, seperti wellbore storage, sehingga tekanan belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik reservoir. Di fase ini, data belum ideal untuk interpretasi parameter reservoir. Seiring waktu, aliran berkembang menjadi aliran radial, di mana fluida mengalir dari reservoir menuju sumur secara stabil. Fase inilah yang paling penting karena respon tekanan mulai didominasi oleh sifat formasi, seperti permeabilitas dan ketebalan reservoir. Kemudian, adapun 3 poin penting yaitu teridentifikasi segmen garis lurus pada grafik semilog. Yang kedua, menunjukkan rezim aliran radial tak berbatas. Yang ketiga, batas reservoir belum terdeteksi selama periode pengujian. Selanjutnya, sistem reservoir bersifat homogen dan respon tekanan didominasi oleh karakteristik formasi. Selanjutnya, terdapat 4 dasar interpretasi. Yang pertama, interpretasi dilakukan berdasarkan teori aliran radial pada reservoir homogen. Yang kedua, segmen garis lurus pada grafik semilog menunjukkan kondisi infinite acting radial flow. Yang ketiga, selama periode tersebut, pengaruh batas reservoir belum terdeteksi. Yang keempat, respon tekanan mempresentasikan karakteristik formasi di sekitar sumur. Selanjutnya adalah nilai permeabilitas dan makna teknis. Permeabilitas merupakan parameter utama yang menggambarkan kemampuan batuan reservoir untuk mengalirkan fluida melalui jaringan porinya menuju sumur. Dalam konteks well testing, permeabilitas menjadi indikator seberapa mudah fluida dari reservoir dapat diproduksikan secara alami. Selanjutnya, interpretasi teknis. Yang pertama, menunjukkan kemampuan aliran fluida yang cukup baik
dari formasi ke sumur. Kedua, reservoir masih responsif terhadap produksi tanpa indikasi hambatan aliran signifikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi terhadap kinerja sumur. Yang pertama, sumur menunjukkan kinerja aliran yang stabil selama periode pengujian. Yang kedua, tidak terindikasi hambatan aliran signifikan dari reservoir ke sumur. Respon tekanan mengindikasi produktivitas sumur yang masih baik. Yang keempat, laju produksi saat ini masih berada dalam batas kemampuan reservoir. Selanjutnya, aspek keselamatan, ekonomi, dan lingkungan. Pertama, aspek keselamatan. Pelaksanaan dan evaluasi uji drawdown memerlukan pengendalian tekanan dan pemantauan operasi yang ketat untuk mencegah risiko kegagalan peralatan maupun kejadian keselamatan. Penerapan prosedur operasi standar dan kesiapan sistem pengamanan menjadi faktor utama dalam menjaga keselamatan personel dan fasilitas. Kedua, aspek ekonomi. Dari sisi ekonomi, hasil uji drawdown memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan teknis sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dalam pengembangan sumur. Informasi ini membantu meningkatkan efisiensi biaya dengan memastikan strategi produksi yang diterapkan sesuai dengan kemampuan reservoir. Yang ketiga, aspek lingkungan. Dari aspek lingkungan, kegiatan pengujian dan produksi harus dilakukan dengan pengelolaan fluida yang baik, serta pengendalian emisi. Upaya mitigasi dilakukan untuk meminimalkan potensi kebocoran dan dampak lingkungan selama operasi berlangsung. Baiklah, pada slide ini dapat disimpulkan hasil utama dari analisis uji drawdown yang telah dilakukan. Dari analisis respon tekanan terhadap waktu, terlihat adanya segmen garis lurus pada grafik semilok yang menunjukkan bahwa rezim aliran yang terjadi adalah infinite acting radial flow. Artinya, selama periode pengujian, pengaruh batas reservoir belum terdeteksi. Selain itu, pola penurunan tekanan yang relatif stabil dan konsisten mengindikasikan bahwa reservoir memiliki karakteristik yang cukup homogen, tanpa adanya indikasi heterogenesis yang signifikan. Dan untuk nilai permeabilitas yang diperoleh, menunjukkan bahwa kemampuan aliran fluida dalam reservoir masih tergolong cukup baik, sehingga fluida masih dapat mengalir menuju sumur secara efektif. Jadi, secara keseluruhan, berdasarkan respon tekanan dan parameter reservoir yang diperoleh, sumur masih menunjukkan kinerja produksi yang baik pada kondisi pengujian saat ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi teknis yang dapat dipertimbangkan. Pertama, laju produksi saat ini disarankan untuk dipertahankan karena respon tekanan menunjukkan kondisi aliran yang stabil dan belum ada indikasi gangguan dari batas reservoir. Kedua, perlu dilakukan monitoring tekanan sumur secara berkala untuk memastikan performa sumur tetap terjaga dan untuk mendeteksi potensi penurunan produktivitas sejak dini. Selanjutnya, untuk meningkatkan keyakinan terhadap model reservoir yang digunakan, uji lanjutan berupa pressure build-up test dapat dilakukan, khususnya untuk mengkonfirmasi keberadaan atau pengaruh batas reservoir. Lalu, apabila terjadi penurunan kinerja produksi, maka evaluasi stimulasi sumur dapat dipertimbangkan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, ekonomi, dan lingkungan. Baiklah, sebagai penutup, berdasarkan analisis uji drawdown yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem reservoir pada sumur X terdiagnosis sebagai infinite acting radial flow dengan nilai permeabilitas sebesar 8,18 md. Hasil ini memberikan gambaran awal mengenai karakteristik aliran dan potensi produktivitas sumur yang diuji. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Insinyur Vicky Hidayat STMeng. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.